Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Jumat 8 Oktober 2021 bersama saya Romo Marzono. Para sahabat yang terkasih, semoga kasih kesehatan dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Marilah kita hening, menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil dan merenungkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Injil hari ini mengungkapkan bahwa kuasa Allah pasti menang atas kuasa jahat. Kuasa Allah pasti membawa orang pada Allah, kebaikan, sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Proyek Allah akhir adalah kebahagiaan manusia. Tapi ingat, itu semua melalui dan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, sengsara, wafat, dan bangkit. Sedangkan kuasa jahat menggiring, membujuk, merayu manusia yang pada akhirnya menuju kepada yang jahat, kehancuran, dan kebinasaan. Namun, seringkali kuasa jahat itu membujuk dengan sangat halus dan pelan-pelan. Dan kadang kita tidak sadar kalau dimasukkan dalam perangkap kuasa jahat. Pelan-pelan menggiurkan, meninabobokan, dan akhirnya memasukkan kita pada kehancuran. Maka, jangan pernah mencoba-coba ikut bimbingan kuasa jahat. Jangan sedikit pun jahat pada sesama. Jangan sekali-kali bersekutu pada pekerjaan setan. Namun, ikutlah bimbingan kuasa Allah. Meski kadang dan pasti melalui salib. Namun ingat, di salib ada kemenangan dan sukacita sejati. Ke dalam tanganmu, kuserahkan hidupku. Marilah berdoa. Tuhan, ajarilah dan bimbinglah kami, supaya kami peka akan bisikan-bisikan yang Kau dengarkan, Kau katakan dalam perasaan dan hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu membimbing rasa, hati, budi, dan kehendak kami, supaya kami setia berjalan di jalan-Mu
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.